Selamat malam Pak Ibu, asisten dosen, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok C4 akan mempresentasikan perancangan produk face shield kelompok kami. Yang pertama, masuk ke unit 1. Nggak mau ya. Nah, masuk ke unit 1 ada brainstorming, di mana kami menggagas ide perancangan. Dari saya sendiri dapat dipakai sehari-hari, ukuran kepala dapat disesuaikan dengan banyak orang, facial dapat dinaik turunkan, dapat digunakan nyaman. Dari angel dapat digunakan oleh semua orang. Dari anak sampai dewasa ditambahkan berbagai macam warna karakter kartun. Facial juga dapat berubah warna menjadi gelap jika berada di bawah sinar matahari. Bahan plastik premium yang tidak cepat rusak, ada karet pelindung pada kepala. Dari Perry, facial fokus sehingga ada pengunci pada poros agar facial tidak mudah turun ketika dalam posisi sedang dinaikkan. Ada alat komunikasi, ukuran pelindung dan kepala antara anak-anak dan orang dewasa dibuat berbeda. Ini adalah penetapan fungsi. Yang pertama itu black box. Inputnya pori-pori lebih rapat dibandingkan menggunakan masker kain. Lalu outputnya, facial dapat mencegah droplet. Ini adalah transparent box-nya. Ini adalah output saat tidak digunakan dan output saat digunakan. Selanjutnya ada pohon tujuan, di mana ini adalah faktor yang ingin dicapai dalam membuat face shield. Terbagi menjadi dua tujuan primer, yaitu kenyamanan pengguna dan biaya. Selanjutnya akan terbagi lagi menjadi tujuan sekunder yang bisa dilihat pada PPT, dan akan dijabarkan lagi sampai ke tujuan tertier. Ini adalah penetapan fungsi dari facial kami adalah mempermudah konsumen dan melindungi konsumen. Dari mempermudah konsumen, ada fungsi menurunkan dan menaikkan face shield secara fleksibel dan menggunakan penyangga kepala. Dari melindungi customer, menjaga dari paparan virus dan melindungi dari cuaca. Dan nanti akan terbagi lagi menjadi beberapa bagian yang dapat dilihat pada PPT. Yang ketujuh itu spesifikasi performansi. Setelah menentukan perancangan, kami menentukan performansi dari face shield yang akan kami rancang nanti, yaitu yang pertama biaya produk yang kurang dari 50.000 dan harga produksinya juga kurang dari 50.000. Ergonomi, face shield dirancang dengan memperhatikan prinsip ergonomi. Penggunaan busa sekitar 1-2 cm. Ukurannya sesuai dengan lingkar kepala, diameter face shield yaitu 50 cm, bisa kurang atau lebih. Umur pakainya tidak mudah rusak, digunakan sekitar 6 jam, tidak menimbulkan masalah. Berat dibuat senyaman mungkin dan seringan mungkin, kurang dari 150 gram. Nah, ini adalah quality karakteristik atau house of quality dari produk kami. Ini adalah demand quality karakteristiknya. Dan di bagian kolom kiri adalah demand quality. Nah, ini adalah HOQ keseluruhan dari kelompok kami. Di bagian kanan adalah kompetitor dari facial kami. Lambang lingkaran dengan garis dalamnya itu menunjukkan relasi yang sangat kuat, sedangkan lingkaran tanpa garis melambangkan relasi yang kuat, dan nanti ada segitiga terbalik itu melambangkan relasi lemah. Selanjutnya, peta morfologi, di mana kami menentukan alternatif perancangan yang dapat dilihat pada PPT. Setelah menghitung N pangkat K, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah alternatif perancangan dalam 48. Untuk membantu memperluas ide-ide, kami memilih 3 dari 48 alternatif, yaitu alternatif 16, 21, dan 22. Selanjutnya, masuk ke unit 2, ada tabel skala penilaian 4 titik perancangan face shield. Face shield dengan biaya yang murah, face shield dengan tambahan spons, face shield dengan material yang berkualitas, face shield dengan lingkar kepala orang umum,
dan face shield dengan bahan yang ringan. Dapat dilihat pada PPT. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ferry. Berikut adalah tabel matrik evaluasi alternatif rancangan face shield. Dapat dilihat dari 3 alternatif tersebut, dan kami mendapat jumlah utility-nya yang paling besar pada alternatif pertama. Jadi kami mengambil kesimpulan bahwa kami akan menggunakan alternatif yang pertama. Selanjutnya, di Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angel. Baik, untuk analisis yang desain untuk unit 3, kami simpulkan dapat menjadi 3, yaitu ketahanan benturan baik, kualitas, optik, tahan panas, dan ketahanan kimia normal. Dan yang kedua itu bentuk kerapatan partikel pada pelindung face shield. Daya tarik antar molekulnya sangat kuat yang diperlukan, sehingga benda padat memiliki volume yang tetap dan molekul yang rapat. Selanjutnya itu adalah ketebalan face shield. Harus diperhitungkan agar face shield kokoh dan menahan dampak dari lingkungan luar. Dan standar uji yang kami perlukan adalah minimal besar sama dengan 1 mm. Berikut adalah eksperimen dari uji ketahanan face shield kami, dan alat dan bahan yang kami perlukan adalah sendok, sedotan, kipas angin, mistar, air putih, dan udara. Ini gambar penetesan air dan memberikan angin dari kipas angin. Selanjutnya, ini adalah langkah pembuatan. Material yang kami buat dapatkan dari alternatif 21, yaitu mika, trim door, spons, tali karet, elastis, double tape. Siapkan material, potong dengan ukuran tersebut, lubangi, rekatkan double tip, masukkan kancing trim door, masukkan tali, dan produk siap digunakan. Selanjutnya, berikut adalah model face shield yang telah kami buat, dan di dalam face shield ini kami tidak lupa memberikan inovasi sebagai rancangan perubahan seperti mika rigid, pelindung face shield yang ujungnya diberi lengkungan agar tidak terjadi kecelakaan saat memakai produk. Kemudian tali karet itu kami jahit agar nyaman digunakan dan terlihat rapi. Dan selanjutnya ini ada diberikan warna dan tulisan face shield. Selanjutnya, berikut adalah isometri dari gambar face shield kami gunakan SolidWorks. Dan selanjutnya, dan ini juga kami menggunakan SolidWorks dan Explode View, dan ini adalah multiple ortogonal dari desain kami. Selanjutnya, ini adalah bill of material kami, dan tema dari perancangan kami adalah face shield ekonomis, yaitu dengan kode FSA. Selanjutnya, dari bill of material kami mendapatkan kode-kode yang di dalam daftar spesifikasi. Lalu metode perakitan kami dengan cara menempelkan, merekatkan, menggabungkan, mengunci, penggabungan dan menggabungkan dengan spons. Panjang dan lebar terlihat di dalam daftar spesifikasi. Selanjutnya, ya, unit 4, saya akan menjelaskan tentang tabel penyempurnaan rancangan FE atau pada kali ini adalah komponen yang kami pakai terdapat 4, yang utamanya mika rigid, kancing trim door, spons, dan tali karet. Di sini dapat kita lihat dari value-nya semuanya high, dan cost-nya dari harga dari originalnya 2.500 menjadi 2.000. Kami mengecilkan harga tersebut agar
terlihat lebih ekonomis harganya. Dan nggak semua kami turunin harga, tapi ada yang kami juga naikkan agar face shield bisa mempunyai apa ya, sisanya itu kualitas, tidak hanya ergonomis. Kemudian ada tabel langkah perbaikan, kelengkapan dan penyelesaian. Di sini kami terdapat ada 7 langkah dan dapat bisa dilihat dari tabel tersebut. Selanjutnya, berikut bahan-bahan dari facial kami. Ada plastik mika, cacing trim door, spons busa yang ketebalan 2 cm, terus tali elastis, pelubang kertas, dan double tip. Selanjutnya, dan berikut gambaran dari facial kami. Selanjutnya, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan kami putarkan video. Sekian dan terima kasih. Maafkan bila presentasi kami masih banyak ada yang salah. Oke.